Khamar. Khamar atau dikenal sebagai arak, adalah istilah dalam Islam yang merujuk kepada minuman berbahan dasar anggur hasil fermentasi atau minuman yang sifatnya candu dan memabukkan. Salah satu jenisnya ialah alkohol. Syariat Islam mengatur mengenai keharaman dan kenajisan khamar. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Quran Surat Al-Maidah ayat 90. Istilah khamar dalam Islam lebih merujuk kepada minuman memabukkan yang berbahan dasar anggur hasil fermentasi. Dalam skala pengertian yang luas, khamar juga dimaksudkan bagi minuman keras yang menimbulkan candu kepada peminumnya. Alkohol merupakan minuman keras dan termasuk khamar. Allah menetapkan pengharaman terhadap minuman keras. Konsumsi alkohol berdampak buruk bagi kesehatan. Tubuh dapat mengalami gastritis erosif hingga kerusakan saraf karena alkohol. Selain itu, alkohol menyebabkan gangguan pankreas, perlemakan hati dan sirosis hati. Konsumsi alkohol juga menyebabkan ketergantungan secara fisik dan mental. Ketergantungan ini mengganggu peran manusia sebagai makhluk sosial dan hamba Allah. Terdapat beberapa penafsir Muslim, terutama dari mazhab Hanafi, yang mengambil konsep khamar secara harfiah dan hanya melarang minuman beralkohol berbahan dasar anggur, atau berbahan dasar kurma, membolehkan minuman-minuman yang terbuat dari buah-buahan lain, biji-bijian atau madu. Namun, ini adalah opini minoritas. Hukum dalam syariat Islam. 1. Keharaman. Dalam syariat Islam, hukum untuk khamar adalah haram. Sebuah hadis dari periwatan Imam Muslim menyebutkan bahwa khamar adalah minuman yang memabukkan. Karena itu, setiap jenis khamar hukumnya haram. Nabi Muhammad menyatakan, setiap yang memabukkan adalah khamar, dan setiap khamar adalah haram. Hadis riwayat Muslim, dinyatakan bahwa khamar terbuat dari dua tanaman, anggur dan kurma. 2. Kenajisan. Para imam mazhab menyepakati bahwa khamar hukumnya najis. Hanya terdapat satu riwayat dari Dawud Az-Zahiri yang menyatakan bahwa khamar sifatnya suci tetapi hukumnya haram. Dalam riwayat ini, khamar menjadi suci ketika menjadi cuka dengan sendirinya. Mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali berpendapat bahwa khamar tidak suci jika berubah menjadi cuka karena dicampur dengan sesuatu yang lain. Mazhab Maliki berpendapat bahwa pengubahan khamar menjadi cuka hukumnya makruh. Namun, cuka yang terbuat dari khamar dengan sendirinya, maka cuka tersebut menjadi suci dan halal. Sedangkan mazhab Hanafi berpendapat bahwa khamar dapat diubah menjadi cuka dan hukumnya suci dan halal. Dampak fisik khamar. Keracunan alkohol. Salah satu dampak fisik paling langsung dari mengkonsumsi khamar adalah keracunan alkohol. Khamar mengandung etanol, alkohol etil, yang dapat memengaruhi sistem saraf pusat manusia. Konsumsi berlebihan dapat menyebabkan pusing, mual, muntah, dan bahkan koma alkohol. Gangguan pencernaan. Khamar juga dapat mengganggu sistem pencernaan. Konsumsi alkohol dapat merusak lapisan lambung dan usus, yang pada gilirannya dapat menyebabkan gastritis, tukak lambung, atau penyakit lain yang berkaitan dengan pencernaan. Gangguan hati. Alkohol dapat memiliki dampak yang merusak pada hati. Khamar, jika dikonsumsi secara berlebihan dalam jangka panjang, dapat menyebabkan kerusakan hati, termasuk sirosis hati yang mematikan. Gangguan jantung. Khamar juga dapat meningkatkan risiko penyakit jantung. Konsumsi berlebihan dapat meningkatkan tekanan darah, mengganggu detak jantung, dan meningkatkan risiko serangan jantung. Gangguan saraf. Alkohol adalah zat depresan saraf, yang berarti dapat meredakan sistem saraf pusat. Meskipun ini dapat menyebabkan efek rileks sementara, konsumsi berlebihan dapat mengakibatkan gangguan saraf seperti tremor, kebingungan, atau bahkan kejang. Gangguan mental. Khamar juga dapat mempengaruhi kesehatan mental. Penggunaan alkohol yang berlebihan dapat menyebabkan depresi, kecemasan, dan gangguan mental lainnya. Selain itu, alkohol seringkali digunakan sebagai pelarian dari masalah, yang pada akhirnya hanya memperburuk keadaan. Dampak non-fisik khamar. Selain dampak fisik yang serius, khamar juga memiliki dampak non-fisik yang merusak, baik terhadap individu maupun masyarakat. Berikut beberapa di antaranya. Kecelakaan. Khamar adalah menjadi salah satu penyebab utama kecelakaan lalu lintas. Orang yang mengemudi dalam keadaan mabuk alkohol memiliki refleks yang lambat, persepsi yang terganggu,
dan koordinasi motorik yang buruk, yang semuanya meningkatkan risiko kecelakaan. Tindak kejahatan. Konsumsi Hammer dapat mengurangi kontrol diri dan meningkatkan impulsivitas. Ini dapat mengarah pada perilaku kejahatan seperti tindakan kekerasan, perampokan, atau tindak kriminal lainnya. Kehilangan pekerjaan. Hammer dapat menyebabkan ketidakstabilan emosional dan penurunan kinerja. Ini dapat mengakibatkan kehilangan pekerjaan, yang pada gilirannya dapat menyebabkan masalah keuangan dan sosial. Hubungan keluarga putus. Hammer seringkali menjadi penyebab konflik dalam hubungan keluarga. Perilaku yang tidak terkendali karena alkohol dapat merusak ikatan keluarga dan menciptakan ketegangan yang serius. Kehancuran karir. Bagi banyak orang, Hammer telah menghancurkan karir yang diupayakan selama bertahun-tahun. Kehadiran alkohol dalam kehidupan sehari-hari dapat mengganggu produktivitas, konsentrasi, dan profesionalisme. Ketergantungan dan keruntuhan. Salah satu dampak paling serius adalah ketergantungan pada alkohol. Orang yang menjadi pecandu Hammer seringkali mengalami keruntuhan dalam berbagai aspek kehidupan mereka, termasuk kesehatan fisik, hubungan sosial, dan keuangan.